Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami akan mempresentasikan mengenai asesmen resiko kesehatan keamanan kerja K3L dalam praktikum semen untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan. Pertama-tama, sebelumnya, perkenalkan saya Aam Indrayan. Saya Didi Fajar Prasetyo. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Aam Indrayan. Selanjutnya, yang pertama yaitu pendahuluan. Keselamatan kesehatan keamanan kerja dan lingkungan kerja K3L adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dan diimplementasikan dalam setiap proses kerja manusia, baik itu saat dalam ruangan maupun di luar ruangan, dan tidak hanya dapat dikaitkan pada proyek konstruksi saja. Laboratorium adalah prasarana yang difungsikan dalam melakukan observasi dan menganalisis bahan atau material yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan pendidikan dan penelitian bagi masyarakat. Di dalam laboratorium telah dilengkapi berbagai alat yang digunakan untuk proses pengujian. Dari berbagai peralatan yang digunakan pada laboratorium pengujian bahan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sangat mungkin terjadi bahaya atau resiko yang terjadi dan menimbulkan kecelakaan kerja. Untuk meminimalisir kecelakaan kerja tentunya harus diadakan identifikasi potensi bahaya dan resiko yang terjadi pada setiap kegiatan, tindak lanjut, dan rekomendasi untuk setiap potensi bahaya dan resiko diberikan sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian. Metode HIRAT adalah serangkaian proses untuk mengidentifikasi bahaya yang mungkin timbul dalam aktivitas rutin atau non-rutin di perusahaan, kemudian melakukan penilaian risiko terhadap bahaya dan membuat program pengendalian bahaya sehingga tingkat risiko dapat diminimalisir di tingkat yang lebih rendah dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan. Menurut Ramli, TAL 2010. Metode HIRAT inilah yang menentukan arah penerapan K3 dalam laboratorium, sehingga nantinya dapat menentukan solusi dari permasalahan sendiri. Menurut solusi Ramadhani dan Botani 2021. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah B, asesmen tempat kerja. Next. B, asesmen tempat kerja. 1. Teori praktik pengujian bahan, identifikasi bahaya, risiko, tindak lanjut, dan rekomendasi. Dengan jenis kegiatan, masuk laboratorium praktikum. Dengan bahaya, jarak antara mahasiswa saling berdempetan atau berdekatan. Resiko terpapar COVID-19, tindak lanjut, menjaga jarak antar praktikan saat masuki lab, usahakan satu persatu. Dan rekomendasi yang dianjurkan adanya peringatan untuk berjaga jarak antar mahasiswa saat masuki lab. Yang kedua, masuk laboratorium praktikum. Bahaya yang ditimbulkan suhu praktikum di atas batas normal. Resiko terpapar virus COVID-19 dengan tindak lanjut melakukan pengecekan suhu sebelum masuk ke laboratorium. Dan rekomendasi yang dianjurkan memberikan alat cek suhu pada pintu masuk laboratorium. Yang ketiga, masuk laboratorium praktikum, bahaya yang ditimbulkan tidak memakai masker. Risiko terpapar virus COVID-19 tidak lanjut dimanapun memakai masker. Dengan rekomendasi adanya peringatan menggunakan masker sebelum masuk ke laboratorium. Yang keempat, masuk laboratorium praktikum tidak mencuci tangan dengan bersih. Dengan resiko yang ditimbulkan adalah terpapar virus COVID-19 tidak lanjut selalu mencuci tangan dengan bersih. Dengan rekomendasi yang dianjurkan adalah adanya peringatan mencuci tangan sebelum masuk ke laboratorium, adanya penyediaan wastafel untuk tempat mencuci tangan. Next, selanjutnya.
Yang kelima adalah jenis kegiatan persiapan praktikum. Bahaya ditimbulkan jarak duduk mahasiswa saling bersempetan dengan resiko terpapar virus COVID-19, tidak lanjut duduk saling berjarak antar mahasiswa, dan rekomendasi yang dianjurkan adalah adanya peringatan duduk saling berjarak, adanya stiker pembatas di tempat duduk. Selanjutnya adalah peminjaman alat. Bahaya ditimbulkan alat praktikum berbahan kaca jatuh. Resiko yang ditimbulkan tangan tergores atau terluka. Tindak lanjut membawa alat bahaya kaca dengan hati-hati dan menyediakan P3K, dan rekomendasi yang dianjurkan adalah membawa alat praktikum dengan sangat hati-hati dengan adanya pengawasan peminjaman alat. Yang ketujuh adalah pengujian material. Dengan bahaya memegang semen secara langsung, resiko kulit tangan bisa melepuh dan gatal-gatal. Tindak lanjut menggunakan sarung tangan atau alat bantu. Dengan rekomendasi yang dianjurkan adalah menyediakan sarung tangan dengan alat bantu. Nomor 8, pengujian material. Bahaya ditimbulkan semen tertiup angin, resiko gangguan pernafasan. Tindak lanjut yang dianjurkan adalah menggunakan masker, melakukan pengujian dengan sirkulasi udara yang baik. Rekomendasi yang dianjurkan adalah menyediakan masker. Next, selanjutnya, jenis kegiatan pengujian material bahaya ditimbulkan menghirup kerosin. Resiko gangguan pernafasan, tindak lanjut menggunakan masker. Melakukan pengujian dengan sirkulasi udara yang baik. Rekomendasi yang dianjurkan adalah menyediakan masker, menjauh dari objek yang mudah terkontaminasi dan terbakar. Nomor 10 adalah pengujian material. Bahaya ditimbulkan gelas ukur pecah, luka resiko yang ditimbulkan adalah luka gores. Tindak lanjut yaitu menggunakan sarung tangan, menyediakan P3K. Rekomendasi yang dianjurkan adalah menyediakan sarung tangan, menyediakan P3K. Nomor 11, pengujian material. Bahaya yang ditimbulkan adalah plat kaca yang tajam. Resiko luka gores. Tindak lanjut menggunakan sarung tangan, menyiapkan P3K. Dan rekomendasi yang dianjurkan adalah menyediakan sarung tangan, menghaluskan tepi plat kaca agar tumpul. Nomor 12, pengujian material. Bahaya ditimbulkan saat saringan tidak terikat dengan benar. Resiko jari-jari tangan terjepit pada saringan. Tidak lanjut menggunakan sarung tangan, memastikan saringan sudah terpasang dengan benar. Rekomendasi yang dianjurkan adalah menyediakan sarung tangan, memasang saringan dengan urutan dari yang besar ke paling yang kecil. Selanjutnya, dengan jenis kegiatan adalah pengujian material. Bahaya ditimbulkan terkena jarum ficat. Resiko luka tusuk. Tidak lanjut menggunakan sarung tangan, penyiapan P3K. Rekomendasi yang dianjurkan adalah melihat tata cara praktikum dengan benar dan teliti. Nomor 14, pengujian material. Bahaya ditimbulkan adalah air panas pada pengujian kekekalan bentuk semen. Resiko yang ditimbulkan adalah kulit melepuh atau terluka luka bakar. Tindakan yang dianjurkan adalah menggunakan alat pelindung tangan, menjaga jarak dengan panci saat proses perebusan. Rekomendasi yang dianjurkan adalah menyediakan alat pelindung tangan. Nomor 15 adalah pembuangan sisa limbah material. Bahaya ditimbulkan limbah jatuh di jalanan. Resiko yang ditimbulkan mengganggu pejalan kaki dan lalu lintas, pencemaran lingkungan. Tindak lanjut membawa sisa limbah dengan kapasitas cukupnya. Rekomendasi yang dianjurkan menyediakan tempat pembuangan limbah dekat dengan tempat pengujian. 16, evakuasi. Dalam situasi darurat, bahaya resiko yang ditimbulkan adalah gagal dalam evakuasi penyelamatan diri. Tindak lanjut memahami tata cara evakuasi dengan benar. Rekomendasi yang dianjurkan adalah memasang petunjuk arah evakuasi. Yang kedua, memberikan edukasi pada praktikum terkait evakuasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Aam Indrayan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Penilaian resiko digunakan untuk menentukan tingkat resiko ditinjau dari kemungkinan terjadinya likelihood atau nilai tingkat konsekuen dan nilai tingkat paparan safety. Untuk tabel 2 ini ada ukuran kualitatif likelihood pada standar AS atau
ZS 4360/2004. Yang pertama, tingkat limbah dengan deskripsi Al-Moskertain dengan uraian pasti terjadi apabila kejadian tersebut terjadi. Tingkat 4 yaitu likely penuraian akan terjadi apabila kejadian tersebut terjadi. Tingkat 3 yaitu possible penuraian sewaktu-waktu mungkin terjadi. Tingkat kedua yaitu unlikely dengan uraian sewaktu-waktu dapat terjadi. Yang satu yaitu star penuraian mungkin terjadi pada keadaan tertentu. Untuk tabel 3 dengan uraian kualitas seperti pada standar AS atau NZS 4360/2004. Tingkat 1 dengan deskripsi insignifikan, yaitu dengan uraian tidak terjadi cedera, kerugian finansial kecil. Untuk tingkat 2-nya mirror, atau membutuhkan penanganan P3K. Pengendalian dilakukan tanpa pihak luar, kerugian finansial tinggi. Untuk tingkat 3-nya moderate, membutuhkan penanganan medis, penanganan membutuhkan pihak luar, kerugian finansial tinggi. Yang tingkat 4 itu major, cedera berat lebih dari satu orang, menimbulkan kerugian produksi, efeknya mempengaruhi tapi tidak merugikan lingkungan sekitar, kerugian finansial besar. Untuk tingkat 5 katastropik, yaitu menyebabkan kematian, efeknya mempengaruhi dan merugikan lingkungan sekitar, lingkungan sangat besar. Untuk tabel 4 ada skala risk rating pada standar AS atau NZS 4360/2004 yang kemungkinan atau likelihood dan konsekuensi ini. Yang pertama kemungkinan 5 dengan tingkat 1 H, tingkat 2 H, tingkat 3 konsekuensinya 3E, 4E, 5E. Untuk kemungkinan keempat konsekuensinya 1M, kedua H, ketiga H, keempat E, kelima E. Untuk kemungkinan 3 konsekuensinya yang pertama L, yang kedua M, yang ketiga H, yang keempat E, yang kelima E. Untuk kemungkinan kedua konsekuensinya 1 L, kedua L, ketiga M, keempat H, kelima E. Untuk kemungkinan satunya konsekuensinya satunya L, kedua L, kedua M, keempat H, kelima H. Dengan keterangan E adalah resiko ekstrim, yang H adalah resiko tinggi, yang M adalah resiko sedang atau moderat, dan L adalah resiko rendah atau low. Pengendalian resiko keselamatan kesehatan keamanan kerja sama eliminasi merupakan pengendalian resiko K3 untuk meliminir atau mengalihkan suatu bahaya. Yang kedua substitusi, metode pengendalian resiko yang berfaktor pada pengendalian suatu alat atau mesin barang yang memiliki bahaya dengan yang tidak memiliki bahaya. Yang ketiga, rekayasa teknik, proses pengendalian risiko dengan rekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Yang kuat, pengendalian administrasi, terkait dengan proses dan teknis dalam suatu pekerjaan dengan tujuan menghilangkan bahaya. Yang kelima, alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang memenuhi standar yang harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Selanjutnya ada tabel 5, analisis risiko dan klasifikasi pengendalian risiko. Yang pertama, yang satu bahaya jarak antar mahasiswa saling berdempetan atau berdekatan dengan risiko terpapar virus COVID-19 dengan penilaian risiko liquidnya 4, kondisinya 3, strateginya 12 dengan kategori HIG pengendalian administrasi. Yang kedua, bahayanya suhu praktik di atas batas normal dengan risiko terpapar virus COVID dengan liquidnya 4, kondisinya 3, skripsinya 12 dengan kategori HIG pengendalian administrasi. Selanjutnya yang ketiga, memakai masker dengan risiko terpapar virus COVID untuk liquidnya 4, kondisinya 3, skripsinya 12 kategori HIG dan pengendalian administrasi. Yang keempat, mencuci tangan dengan bersih, risikonya terpapar virus COVID-19
liquidnya 4, kondisinya 3, security-nya 12, kategori hikmah pengendalian administrasi. Yang kelima, jarak duduk antar mahasiswa saling dempetan dengan resiko terpapar virus COVID dengan liquidnya 4, kondisinya 3, security-nya 12, kategori hikmah pengendalian administrasi. Yang keenam, alat praktikum berbahan kaca jatuh dengan resiko tangan tergores atau terluka. Liquidnya 2, kondisinya 3, 2, security-nya 4, kategori low dengan pengendalian administrasi. Yang ketujuh, memegang semen secara langsung. Resiko kulit tangan bisa melepuh dan gatal-gatal. Penilaian resikonya liquidnya 3, kondisinya 1, security-nya 3 dengan kategori low. Dan pengendalian alat pelindung diri. Yang ke-8, semen tertiup angin dengan resiko gangguan pernapasan. Liquidnya 3, kondisinya 1, security-nya 3 dengan kategori low, pengendalian administrasi. Selanjutnya, nomor 9, menghirup kerosin dengan resiko gangguan pernapasan. Dengan resikonya liquidnya 3, kondisinya 1, security-nya 3, kategori low, dan pengendalian rekayasa teknik. Yang ke-10, gelas ukur pecah dengan resiko luka gores dengan penilaian resiko penilaian resiko liquidnya 1, kondisinya 2, security-nya 2 dengan kategori low, pengendaliannya rekayasa teknik. Untuk yang 11, plat kaca yang tajam, luka gores, penilaian resikonya liquidnya 1, kondisinya 2, security-nya 2, kategori low, pengendalian rekayasa teknik. Yang ke-12, saat saringan tidak terkait dengan benar. Resikonya jari-jari tangan terjepit pada saringan. Penilaian resiko liquidnya 1, kondisinya 2, security-nya 2, kategori low, pengendaliannya alat pelindung diri. Yang ke-13, terkena jarum pijat dengan resiko luka tusuk. Penilaian resikonya liquidnya 3, kondisinya 1, security-nya 3, kategori low, pengendaliannya alat pelindung diri. Yang ke-14, bahayanya air panas pada pengujian kekalahan bentuk semen dengan resiko kulit melepuh atau terluka bakar. Penilaian resikonya liquidnya 3, kondisinya 2, security-nya 6, kategori moderat, pengendalian alat pelindung diri. Yang ke-15, limbah jatuh ke jalan dengan resiko mengganggu pejalan kaki dan lalu lintas atau pencemaran lingkungan. Penilaian resikonya liquidnya 4, kondisinya 1, security-nya 4, kategori pengendalian administrasi. Yang ke-16, dalam situasi darurat, gagal dalam resikonya gagal dalam evakuasi penyelamatan diri. Penilaian resikonya liquidnya 1, kondisinya 3, security-nya 3, kategori moderat, pengendalian administrasi. Selanjutnya, persentase kategori risk rating kecelakaan kerja berdasarkan AS atau NZS 4360 2004. Berdasarkan tabel dapatkan hasil klasifikasi risk rating kecelakaan kerja yang terjadi dalam perusahaan Universitas Negeri Malang dengan resiko rendah low sebesar 50%, resiko sedang moderat sebesar 37%, resiko tinggi high sebesar 13%, dan resiko ekstrim tidak ditemukan 0%. Selanjutnya, persentase pengendalian resiko kecelakaan yang terjadi yang dilakukan. Berdasarkan tabel 5 didapatkan hasil analisis kategori pengendalian resiko seperti berikut. Langkah rekayasa teknik sebesar 19%, langkah pengendalian administrasi sebesar 56%, langkah pengalat pelindung diri sebesar 25%, langkah eliminasi dan substitusi tidak ditemukan. Untuk kesimpulannya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gede Fajar Prasetyo. Di kesimpulan selanjutnya, hasil analisis yang dilakukan terdapat 16 kegiatan dalam praktikum semen yang memicu adanya bahaya dalam kecelakaan kerja pada laboratorium pengujian bahan teknik sipil Fakultas Universitas Negeri Malang.
Tingkat resiko kecelakaan kerja yang terjadi didapat 3 kategori, yaitu resiko rendah atau low sebesar 50%, resiko sedang atau moderat sebesar 37%, serta resiko tinggi atau high sebesar 13%. Yang ketiga, hasil analisis yang telah dilakukan didapat upaya pengendalian kecelakaan kerja antara lain rekayasa teknik sebesar 19%, pengendalian administrasi sebesar 56%, serta alat pelindung diri sebesar 25%. Sekian penjelasan dari saya dan teman saya AM Indrayan. Cukup sekian, mungkin ada salah tutur kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.